ونفعني في ديني والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصلاة استسقاء عند الحاجة للماء لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي، وهي كصلاة العيد، لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير في الخطبة ويستقبل القبلة حالة الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية أي نحو ثلثها. وصلاة التراويح وهي 20 ركعة ب10 تسليمات في كل ركعة من رمضان، لخبر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجب التسليم من كل ركعتين، فلو صلى 4 منها بتسليمة لم تصح، بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر. وينوي بها التراويح أو قيام رمضان، وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم، خلافا لما وهمه خليمي. وسميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين. وسر 20 أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان 10 فضوئفت فيه لأنه وقت جد وتشمير والتقرير كل والله أحد 3 في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة غير حسنة لأن في إخلالا بالسنة كما أفتى به شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membahas kesunahan salat daripada kusufain, salat gerhana yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, sekarang pindah pembahasan lain yaitu kesunahan salat istisqa. Kesunahan salat istisqa. Nah, nanti sini akan disebutkan kapan disunahkan untuk salat istisqa, kemudian bagaimana cara untuk melakukan salat istisqa beserta sunnah-sunnahnya. Wa salatu istisqa, kita baca dulu yang ada di matan, nanti kita akan langsung simpulkan bagaimana itu salat istisqa. Wa salatu istisqain, kemudian disunnahkan untuk melakukan salat istisqa. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Indal hajah, kapan disunnahkan? Indal hajah, ketika membutuhkan. Lil ma'i, untuk air. Kenapa? Lifaqdihi, karena tidak adanya air. Au muluhatihi, atau karena berubahnya air, rasanya mungkin banger atau asin, sudah berubah, tidak bisa digunakan lagi, sekiranya tidak bisa diminum. Au qillatihi, atau sedikitnya itu air, sudah tidak mencukupi, la yakfi, yang tidak mencukupi untuk kebutuhan daerah tersebut. Wahia, sedangkan salat istisqa itu kasalatil id, hukumnya sebagaimana salat hari raya. Lakin, akan tetapi, yastaghfirul khatibu badalat takbir fil khutbah, akan tetapi ada perbedaan di situ, yaitu yastaghfiru, meminta ampun, al khatibu, khatib, badalat takbir, ganti daripada takbir, fil khutbah, di dalam khutbah. Wa yastaqbilul qiblah halatad du'a ba'da sadril khutbah tsaniyah. Kemudian perbedaan yang lain daripada khutbah yang ada di hari raya, yaitu wa yastaqbil qiblah, disunahkan untuk menghadap kiblat halatad du'a, ketika doa. Jadi ketika berdoa, tengah-tengah ya sulusul khutbah tsaniyah, sepertiga khutbah yang kedua, kan khatib menghadap kepada pendengar, yaitu makmum. Ketika sepertiga khutbah yang kedua, yastaqbil kiblah, menghadap kiblat,
Halat doa ketika berdoa, ba'da sadril khutbati tsaniyah, ba'da sadril khutbati tsaniyah, sini tepatnya yaitu sulusul khutbati tsaniyah, ai nahwa sulusuha, yaitu seperti semisal daripada sepertiga daripada khutbah tsaniyah. Nah, ini ringkas sekali yang ada di mana di Fathul Mu'in. Dan itu sebetulnya salat istisqa itu gimana sih? Salat istisqa pertama hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, bahkan ada yang mengatakan hukumnya wajib. Wa yundabu lahal jamaah, disunahkan untuk salat istisqa itu berjamaah. Kapan disunahkan? Ketika kekeringan, ketika kemarau panjang, sudah terputus sumber-sumber air, kemudian sudah sedikit air, persediaan untuk air tidak mencukupi untuk kebutuhan manusia saat itu. Nah, kalau seperti itu gimana caranya? Pertama, kalau memang itu dari imam, maka disunahkan bagi imam untuk menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk taubat, untuk keluar daripada kezaliman yang dilakukan oleh hamba. Dan tentunya mereka diperintahkan untuk taubat sesungguhnya. Karena dikatakan ya, kemudian diperintahkan mereka selain untuk bertobat, perintahkan mereka juga untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak dicegah hujan kecuali karena mereka mencegah zakat. Karena itu dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi, wala mana agaumun az-zakat illa hubisa anhumul matar. Tidak mencegah satu kaum untuk mengeluarkan zakat kecuali akan dicegah darinya daripada turunnya hujan. Karena itu diperintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Kemudian diperintahkan mereka juga untuk mengeluarkan sedekah, untuk saling berdamai dengan sesama muslim. Kemudian setelah itu imam memerintahkan mereka untuk puasa 3 hari. Ini caranya nih ya, imam mereka memerintahkan mereka untuk puasa 3 hari. Dan sifatnya hukumnya ini puasa kalau memang itu perintah dari imam, hukumnya wajib. Kalau dikatakan wajib berarti wajib tabyidun niyah, wajib sebagaimana puasa Ramadan, wajib menginapkan niat. Perintahkan mereka untuk berpuasa, kemudian mereka keluar di hari keempat dalam keadaan shaimin, dalam keadaan mereka berpuasa, keluar hari keempatnya untuk melakukan sholat. Nah, adapun cara sebetulnya untuk melakukan cara istisqa ini, ulama membagi 3. Ada 3 cara. Istisqa artinya talabus suqyah, meminta hujan. Di situ ada 3 kaifiyah. Yang pertama yaitu doa, dengan berdoa di setiap tempat, kapanpun ya, ketika berdoa diselipkan juga untuk meminta diturunkannya hujan. Kemudian cara yang kedua yaitu berdoa setelah sholat dan di belakang khutbah. Maksudnya khutbah ketika khutbah terakhir. Nah, di situ cara yang kedua yaitu untuk meminta hujan. Cara yang ketiga yaitu dengan cara yang ada ini, yaitu dengan cara melakukan sholat. Pertama diperintahkan mereka untuk berpuasa 3 hari. Hari keempat mereka keluar dalam keadaan puasa ke Sahara. Nah, di sini ulama beda pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Apakah sholatnya di Sahara atau tidak? Kalau Imam Romli mutlak fi Sahara, disunnahkan untuk sholatnya di lapangan. Tapi kalau pendapat Ibn Hajar, selain 3 masjid disunnahkan di Sahara. 3 masjid yaitu Masjidil Haram, Ibn Hajar. Masjid 3 yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Maka disunnahkan di 3 masjid tadi itu. Tapi selain 3 masjid itu disunahkan di Sahara. Itu menurut pendapat Ibn Hajar. Imam Romli mutlak di Sahara. Walau fi Makkah ya. Walau fi Makkah. Keluar mereka di Sahara menurut pendapat Imam Romli. Kemudian mereka keluar dalam keadaan berpuasa. Ya, karena apa? Karena di antara
doa seorang hamba yang tidak ditolak di antara 7, yaitu orang yang berpuasa. Wasab'atun la yaruddullahu da'watahum madlum walid du saumin du maradin wa da'watun li akhin bil ghaib summa nabi li ummatin summa du hajjin bidzalika qudi. Di situ ada 7 yang tidak ditolak doa seorang hamba, yaitu madlum, orang yang dizalimi, walid, orang tua, du saumin, itu orang berpuasa, kemudian du maradin, orang yang sakit, kemudian da'watun li bil ghaib, itu saudaranya yang jauh mendoakan yang gaib, yang tidak ada, summa nabi, yang tidak hadir ya. Orangnya misalnya di luar kota mendoakan saudaranya yang di tempat lain. Summa nabi li ummah, kemudian nabi mendoakan umatnya. Summa du hajjin, kemudian orang yang berangkat haji. Di situ adalah 7 orang yang tidak ditolak doanya, di antaranya orang yang berpuasa. Karena disunahkan keluar dalam keadaan mereka berpuasa. Kemudian pakai pakaian yang biasa, bukan seperti hari raya. Kalau hari raya disunahkan pakai pakaian yang paling bagus. Tapi di sini apa fi thiyabi bidlah, yaitu pakaian yang biasa sehari-harinya. Kemudian apakah semua orang dikeluarkan? Semuanya dikeluarkan kecuali perempuan yang syabah atau dzatul hay'ah. Kalau perempuan yang masih muda tidak dimakruhkan untuk ikut keluar. Bahkan kalau menimbulkan fitnah bisa hukumnya haram. Kemudian dzatul hay'ah juga sama, perempuan yang masih berbodi, itu tidak disunahkan untuk keluar. Tapi selain itu dikeluarkan semuanya. Laki, ya perempuan yang bukan seperti tadi, anak kecil, dewasa, orang tua, bahkan bahaim, hewan-hewan juga dikeluarkan ya. Kemudian juga orang-orang tua, orang-orang lemah, anak kecil, anak yang masih bayi, semuanya dikeluarkan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, laula syababun khusya wa bahaim rutta wa syuyukh rukka. Laula syababun khusya. Laula syabab. Atafadhal ma laula syabab. Laula syababun khusya wa bahaim rutta wa syuyukh rukka wa atfalun rudha. Laula syababun khusya wa bahaim rutta wa syuyukhun rukka wa atfalun rutta la subba alaikumul adzabu sabba. Seandainya bukan karena pemuda yang khusyuk, yang ahli ibadah, wa bahaim rutta, bukan karena hewan-hewan yang mengeluarkan suara, wa syuyukh rukka, orang-orang tua rukka. Di sini ulama beda pendapat. Ini maksud rukka apakah bentuknya seperti rukuk, artinya apa? Orang tua yang sudah bungkuk gitu ya. Atau ada yang mengatakan rukka ahli ibadah juga. Wa syuyuh rukka wa atfalun rudha, bukan karena bayi-bayi yang disusui. La subba alaikumul adzabu sabba, niscaya akan dituangkan di atas kamu azab langsung. Karena mereka Allah menahan daripada turunnya bala. Karena itu kita keluarkan semuanya, dikeluarkan semuanya, mengharapkan apa? Karena berkat mereka diturunkan rahmat. Di antaranya bahaim, dikeluarkan juga hewan-hewan. Malah ada yang menganjurkan untuk memisah antara ibu dengan anaknya. Jadi hewannya itu antara ibu dengan anaknya dipisah, supaya apa? Terdengar suara lebih banyak daripada hewan yang menangis. Dan di situ juga dikatakan pernah diriwayatkan Nabi Sulaiman bin Daud, dia keluar untuk meminta hujan. Keluar mereka bersama kaumnya untuk meminta hujan. Fa idza huwa binamlah, maka Nabi Sulaiman ini bertemu dengan seekor semut. Rafi'a ba'dha qawaimiha ila sama, mengangkat sebagian kaki-kakinya ke langit. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, irji'u, pulang. Faqad istujiba lakum min ajli sya'ni namlah, maka telah dikabulkan untuk kamu sekalian karena sebab semut tadi itu. Jadi semut itu dia mengatakan, Allahumma inna khalqun min khalqika la ghina bina an rizqika fala tuhlikuna bidunubi bani Adam. Fala tuhlikna bidunubi bani Adam. Ya Allah, sungguhnya kami ini adalah ciptaan daripada ciptaanmu. Kami merasa butuh ya denganmu,
daripada rizkimu, maka jangan kamu hancurkan kami, jangan kamu binasakan kami karena sebab dosa-dosa Bani Adam. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengajak mereka untuk kembali lagi, tidak sampai dia melakukan istisqa. Ini semuanya apa? Disunnahkan hukumnya. Kemudian dikeluarkan juga sulaha, orang-orang soleh. Ya, kemudian kerabat-kerabat Nabi SAW. Karena apa? Karena di saat Nabi masih kecil, Nabi masih bayi, ya, itu kakeknya selalu ketika dalam keadaan kekurangan air, itu kakeknya keluar sambil mengangkat Nabi SAW, ya, dengan apa, berkat ini anak, ya Allah turunkan hujan, langsung turun hujan. Ketika setelah sepeninggal Nabi, di situ Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar terjadi juga kekeringan. Akhirnya apa? Sayyidina Umar meminta istasfa'ah bil Abbas, pamannya Nabi SAW, sambil mengucapkan Sayyidina Umar, Allahumma inna kunna idza qahatna tawassalna ilaika bi nabiyyina Muhammad fatuskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu ketika kami dalam keadaan kekeringan, kita langsung meminta wasilah kepadamu, meminta hujan dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Kamu langsung turunkan hujan. Sekarang ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan sebab ammi nabiyina, itu paman daripada Nabi kita, faskina, langsung turun hujan. Nah, di sini disunahkan untuk mengeluarkan orang-orang soleh, kerabat-kerabatnya Nabi, meminta syafaat supaya diturunkan hujan. Kemudian disunahkan juga setiap dari perorangan ketika minta hujan saat keluar untuk salat istisqa, mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan dalam hatinya dan meminta syafaat berkat amal soleh yang dia lakukan. Ini juga diambil daripada cerita 3 orang yang dia tersesat masuk gua, kemudian tertutup dengan batu yang besar, nggak bisa keluar. Akhirnya mereka perorangan 3 orang tadi itu meminta syafaat karena amal soleh yang pernah ia lakukan. Akhirnya juga mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu gua, selamatkan. Apakah boleh orang-orang ahli dhimmah ikut keluar bersama kita ketika ingin melakukan salat istisqa? Di situ boleh mereka keluar, tapi tidak campur dengan kita. Apalagi kalau memang bisa beda hari, jangan sama seharinya. Ya, kalaupun sama harinya mereka tidak kumpul dengan kita. Mereka sendiri boleh, tidak dilarang mereka keluar, tapi tidak kumpul. Tidak ada doa bersama, tidak ada. Ini doa bersama, tidak ada. Mereka sendiri, kita sendiri, takutnya malah akhirnya tidak diturunkan hujan karena sebab mereka. Karena itu mereka keluar sendiri, kita sendiri. Kemudian setelah itu baru melakukan mereka dalam keadaan puasa. Hari keempat mereka keluar, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini seperti hari raya. Seperti hari raya artinya ketika kan 2 rakaat. Kalau hari raya itu rakaat pertama dimulai dengan takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Rakaat yang kedua takbir 5 kali selain takbir dari untuk qiyamnya. Kalau di sini ya sama, yaitu takbir di rakaat pertama 7 kali, takbir di rakaat yang kedua 5 kali, sama. Tapi bedanya nanti dalam khutbatennya. Ya, ketika khutbah, di situ khutbahnya seperti hari raya, tapi takbirnya diganti dengan istighfar. Kan takbir 9 kali khutbah yang pertama. Kemudian khutbah yang kedua takbir 7 kali. Diganti takbir tadi itu dengan istighfar. Malah lafadznya ada ulama yang mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diulangi sampai 9 kali khutbah yang pertama. Untuk khutbah yang kedua diulangi sampai 7 kali. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Di situ diperbanyak ketika khutbah untuk istighfar. Tengah-tengah khutbah diselipi dengan banyak istighfar. Kemudian diperbanyak juga untuk berdoa. Di antara doanya yang ada riwayatnya itu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian seterusnya. Kemudian Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'an muri'an ghadagan sahan tabagan daiman, dan seterusnya. Ini selalu dibaca di khutbah yang ada di Tarim, selalu dibaca karena mereka di sana ya mengandalkan air-air itu kebanyakan dari hujan.
Ya, karena itu mereka banyak setiap khutbah membaca ini, doa ini. Kemudian bedanya nanti ketika ketika khutbah yang kedua. Kalau khutbah untuk hari raya mulai awal sampai akhir menghadap kepada makmum. Tapi untuk khutbah yang istisqa ini, salat minta hujan ini, khutbah yang kedua, jadi setelah khutbah yang kedua duduk, kemudian berdiri untuk melakukan khutbah yang kedua, ya, setelah sepertiga daripada khutbah yang kedua, imam khatibnya ini menghadap kiblat, bukan menghadap para makmum, menghadap kiblat. Doa di situ. Doa sirran wa jahran. Kemudian di saat itu juga nanti membalik ridaknya, atau yang bisa dibalik, tapi yang bisa cuma hanya ridak. Nah, yang asalnya ridaknya, ini contoh seandainya yang asalnya di bawah dipindah ke atas, yang asalnya di kanan dipindah kiri, ini asalnya di atas. Ya, ketika membalik, ini di kanan dipindah kiri, yang di atas dipindah di belakang. Nah, ini tafa'ulan. Ini semuanya adalah tafa'ulan untuk sebagaimana kita datang, ya Allah, dengan tidak adanya hujan, kami minta mohon untuk diturunkan hujan, dipindah dari keadaan ke keadaan yang lebih baik. Ini hukumnya sunnah. Bukan hanya untuk khatibnya yang disunnahkan. Setelah khatib melakukan itu diikuti oleh para makmum. Oleh para makmum juga membalik semua ridaknya. Nah, berarti ridaknya dipakai itu. Kemudian ridak ini tidak dilepas sampai dia melepas pakaiannya. Jadi bukan berarti saat itu saja dipakai itu ridak, tapi dipakai itu ridak sampai dia melepaskan bajunya, baru dilepas. Ya, jadi berharap sebagaimana yang di kanan berubah ke kiri, yang di bawah berubah ke atas, begitu juga dirubah keadaan itu oleh Allah, yang asalnya kemarau menjadi hujan, yang asalnya kekurangan menjadi tambah gitu. Itu berharap gitu. Itu juga ada kesunahan pakai rida. Apa sih kesunahan pakai rida? Kemudian kalau sudah mereka sholat, setelah mereka melakukan sholat, tidak diturunkan hujan, Mas Yan, diulangi lagi. Sholat kedua kali masih belum turun hujan, diulangi lagi. Ya, sampai berkali-kali, bahkan ya pernah terjadi di Mesir kemarau panjang, ya, sungai Nil sudah mulai surut, ya, akhirnya mereka melakukan salat istisqa sampai 25 kali salat istisqa berturut-turut, akhirnya baru turunkan hujan. Nah, ini berarti bukan hanya sekali, malah berkali-kali sampai diturunkan hujan. Tapi kalau seandainya belum sholat kok sudah turun hujan, mereka sudah siap-siap untuk berangkat untuk melakukan sholat, ternyata sudah turun hujan, tetap disunnahkan bagi mereka untuk kumpul melakukan sholat syukran. Ya, tetap sholatnya sholat istisqa, tapi syukran, karena bersyukur kepada Allah SWT, wa sa'alu ziyadah, dan memohon kepada Allah SWT untuk ditambahi, ya, untuk ditambahi dengan turunnya hujan. Nah, ini adalah cara-cara untuk sholat istisqa. Kemudian ketika pertama kali turun hujan, disunnahkan untuk membuka sebagian badannya, ya, untuk supaya terkena air hujan, karena dikatakan qaribu ahdin bi rabbih, innahu hadisu ahdin bi rabbih. Ya, di situ disunnahkan hujan-hujan. Ya, disunnahkan hujan-hujan tapi tanpa membuka aurat. Kemudian di situ apakah istisqa ini hanya disunnahkan bagi orang yang membutuhkan ketika tidak ada air atau ketika terjadi kemarau panjang? Memang disunnahkan untuk sholatnya bagi yang membutuhkan. Tapi untuk doa, ya, bahkan untuk daerah seperti kita alhamdulillah tidak kekurangan air. Bagi orang min ahlil khasbi, orang yang makmur dengan air, ya, tidak pernah kekurangan air, disunnahkan untuk mendoakan daerah yang tidak pernah turun hujan, tapi dengan doa, bukan dengan sholat. Itu adalah kesunahan bagi penduduk yang makmur, disunahkan untuk mendoakan di ahlil jadbi. Kapan? Setelah sholat didoakan dan seterusnya. Kemudian juga berhubungan dengan ini, ketika kan di situ turun hujan kan ada kilat, ya, ada guntur, ya, ada geluduk, ya. Nah, itu ketika melihat kilat atau mendengarkan guntur, di situ disunahkan untuk membaca tasbih, ya, bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya.
Tapi apa disunahkan tasbih. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Barang siapa yang membaca ini la tadurruh, maka tidak akan membahayakan. Kadang-kadang kita di tengah jalan, kadang-kadang kilat, petir, ketakutan, kekhawatiran, baca ini, insyaallah tidak akan membahayakan dirinya. Membaca subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Itu ra'at, dikatakan ra'at itu guntur itu adalah wahwa malak, suaranya malaikat. Wal barak, ya, adapun kilat itu adalah ajnihatuh, yaitu apa, sayapnya ketika menggiring apa ini sahab, menggiring daripada apa awan. Jadi sayapnya itu yang kilat, ya. Ketika menggiring itu suaranya malaikat ketika menggiring daripada sahab. Ini diantara beberapa pendapat, masih ada pendapat yang lainnya. Saya Ja'far As-Sadiq bilang, Mahabagir Ja'far As-Sadiq bilang, ar-ra'du yusibu al-mu'min wa ghairul mu'min wa la yusibu dzakir. Jadi kilat itu akan bisa menimpa kepada orang mukmin atau orang yang bukan mukmin, muslim atau non muslim, tapi tidak menimpa kepada orang yang berzikir kepada Allah. Karena itu ketika ada banyak kilat, banyak berzikir, insyaallah selamat. Ketika turun hujan, sudah turun hujan, tapi terlalu banyak, kebanyakan hujannya. Di situ disunahkan bagi kita untuk berdoa juga. Ketika turun hujan banyak sampai membahayakan, maka disunahkan untuk mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wad darab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Itu doa yang disunahkan ketika apa? Hujan yang membahayakan. Di doa ya Allahumma hawalaina, dan disunahkan untuk mengangkat tangannya gini, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian teruskan Allahumma alal akami wad darab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Itu adalah permasalahan dalam salat istisqa. Wallahu a'lam. Dia dianjurkan untuk mandi ke hujan pertama. Gharibu ahdin min rabbi. Karena ini adalah seperti hadiah pertama daripada Tuhan. Jadi kita menunjukkan bahwa benar-benar senang dengan menerima. Karena Al-Walid Allah rahmah, kalau sudah hujan pertama, hujan-hujan, buka kaosnya pakai sarung, hujan-hujan. Di sini dulu terbuka. Kemudian diwadahi itu air. Nah, diwadahi itu air dibuat minum satu keluarga. Airnya diwadahi dibuat minum satu keluarga. Jadi karena rezeki yang paling halal itu adalah air hujan. Enggak pakai wasitoh, enggak pakai dipupuk, enggak pakai dipegang sama tangannya manusia. Jadi langsung turun ini hadiah langsung dari Allah. Gharibu ahdin min rabbih. Enggak ada wasitohnya lagi, udah. Enggak pakai perantara lagi, langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu berkah. Karena Allah menyatakan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ma'an mubarakan, karena enggak ada wasitoh makhluk ada di situ. Artinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, di situ mubarak itu. Diwadahi itu loh. Jadi bukan diambil dari talang. Kalau dari talang itu sudah masuk ke talang dulu kan. Ke talang itu dibuat manusia, seng itu dibuat manusia, turun dari genteng ya, itu ada wasitohnya. Ini enggak langsung, diambil langsung. Ya mau enggak mau perlu ada. Nah, di situ diminum sama keluarga dulu itu begitu. Ma'an mubarakan. Nah, Allahumma. Ada yang perlu dibahas? Ini maksudnya ibarat ini gimana? Wa yastaqbilul qiblah halata du'a ma'a sadril khutbati tsaniyah ay nahwi thuluthiha. Ay nahwi thuluthiha apa maksudnya? Ya, disunahkan ketika khutbah yang kedua sepertiga khutbah yang kedua. Jadi kalau khutbah yang kedua dibagi 3 waktunya, setelah sepertiga berlalu sepertiga yang pertama, khatibnya menghadap kiblat.
Yang lain. Untuk khutbah salat istisqa boleh sebelum salat dan boleh setelah salat. Tapi afdalnya setelah salat. Beda dengan khutbah Id. Khutbah hari raya harus setelah salat. Ya. Tadi itu dibedakan antara kafir dhimmi dengan muslim. Nggak bisa disamakan. Statusnya jangan disamakan. Semuanya jangan disamakan. Jadi nggak bisa orang kafir disamakan dengan, apalagi agamanya disamakan, nanti bisa murtad. Kalau dia meyakini i'tiqad bahwa agama semua itu adalah sama, artinya Islam dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Hindu itu sama statusnya, ini sepakat murtad, sudah nggak ada bedanya. Murtad, kafir hukumnya itu. Tapi kalau dia menyatakan sama di dalam berhak untuk ibadah, sama dia tadi itu di Indonesia ini karena dilindungi oleh undang-undang, nggak murtad. Kalau sama dalam keyakinannya, sama statusnya di sisi Allah, nggak bisa murtad hukumnya. Inna dina indallahil Islam, yang diridhoi oleh Allah cuma Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, enggak diterima oleh Allah. Wa fil akhirati minal khasirin, dan udah dinyatakan di akhirat minal khasirin, termasuk orang rugi, artinya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini kadang-kadang sok intelektual, akhirnya dia sudah mencatatkan dirinya menjadi penghuni neraka, itu murtad artinya. Kalau begitu nggak bisa murtad. Nah, ini rupanya banyak profesor-profesor yang sok pendapat gitu ya, Gus. Ini bukan profesor itu da'i lenar itu ngajak orang masuk neraka Allah, itu nggak usah diikuti itu. Nah. Dan tidak boleh doa bersama, nggak ada. La abudu ma ta'budun wa antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita adalah kalau kamu tidak mau masuk Islam, sesuai dengan agama kamu caranya beribadah, kami tidak akan mengganggu. Tapi kamu jangan mengganggu cara ibadah kami. Selesai, itu toleransi kita. Nggak ada toleransi itu inti nyembah salib, inti nyembah patung, nggak ada toleransi model begitu. Kita caranya kita, mereka caranya mereka, selesai. Ada sudah toleransi itu. Kita tidak mengganggu kamu, kamu jangan mengganggu kami, selesai. Itu toleransi. Tapi kalau mencampur adukan ibadah, mereka minta kepada Yesus, kita amin, amin. Nih, mereka minta kepada patung, kita amin, amin. Apa ini? Karena itu udahlah. Jadi hal yang demikian ini bahaya itu, ya. Dan tidak bisa diterima itu sama sekali. Nah, sini kata la yajuzu ayu amina ala du'aihim. Lianna du'al kafir ghair makbul. Tapi pernah dipertanyakan, lah itu iblis saja berdoa dikabulkan sama Allah. Di situ jawab, minhum man qala yustajabu lahum kama stujiba doa iblis bil indar. Wa qad yuqalu lam yustajab lahu li'annahu talabul indar ila yaumil ba'ts. Falam yujib ila dhalik wa innama andarahu Allah ta'ala ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi bukan dikabulkan doanya iblis ya sesuai dengan permintaannya, tapi Allah mengatakan sampai waktil maklum, bukan yaumil ba'ats. Jadi kalau ada orang kafir berdoa kok jadi, itu bukan berarti diijabahi oleh Allah, tapi itu istidraj. Tapi itu adalah istidraj. Kalau ada orang kafir, orang yang zalim berdoa, kok doanya itu diijabahi oleh Allah, itu bukan ijabah namanya, tapi istidraj. Dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ridho Allah memberikan tadi itu, tapi untuk supaya semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau ada murid
yang minta izin, Pak, saya minta izin rekreasi. Gurunya pegel sama ini. Ini kalau nggak ada murid ini, madrasahnya ini akan aman. Ya udah, tak izini 2 bulan ente. Ini mengizini bukan karena ridho, tapi karena pegel gitu loh. Lah Allah Subhanahu wa taala juga begitu, memberikan kepada hambanya ada sifatnya itu istidraj. Ada sifatnya istidraj. Kalau kepada orang mukmin itu maunah. Kalau kepada orang wali itu namanya karamah. Kalau kepada orang yang fasik, orang yang munafik, apalagi orang kafir namanya istidraj. Karena itu jangan minta doa kepada orang kafir. Ini doa di kelenteng ini ada susunya, ini pinter nebak ini. Kemudian minta doa itu cocok semuanya ya. Kenapa cocok semuanya? Itu bukan ijabah. Itu adalah istidraj. Hati-hati. Jangan kita terpancing dengan itu semuanya. Nah. Ahlan Ustaz Hashim. Fadhal Habib. Mungkin perlu ditambahkan bahwa tadi disebutkan bahwa andai kata orang zimmi itu datang, itu posisinya juga tidak boleh bercampur dengan kaum muslimin, tapi ditempatkan terpisah. Karena memang seingat saya di kitab lain disebutkan karena memang tidak boleh menempatkan orang kafir itu tempat yang terhormat. Jadi misalnya ada acara undangan apa, ada orang non muslim datang, boleh tidak apa-apa, tapi jangan di tempat yang dibuka sendiri ya. Sebagaimana orang Islam itu tidak boleh, karena mimbabi ta'zim kepada orang non muslim. Apalagi jadi gubernur ya, apalagi jadi DPR ya, apalagi jadi presiden, paham ya? Menempatkan begitu ta'zim nggak boleh, ta'zim aja nggak boleh, apalagi jadi gubernur. Karena itu hati-hati ya, kadang-kadang bukan kapasitasnya untuk berfatwa ngawur, itu bukan kapasitasnya untuk berfatwa. Misal nih Hansip berfatwa, tidak boleh sih. Banser berfatwa, tidak boleh, harus ngikuti ulama. MUI sudah berfatwa, ini berfatwa, ini kurang ajar namanya. Ini namanya kurang ajar. Bukan kapasitasnya inti berfatwa, inti kapasitasnya adalah untuk ngikuti fatwa, paham ya? Jadi kalau orang sudah kapasitasnya mengikuti fatwa, dia berfatwa, ini kurang ajar, ini nggak benar, ini nggak benar. Udahlah, ini satu bentuk kekurang ajaran, dan ini bukan tarbiyahnya NU sama sekali ya, ini bukan tarbiyahnya Ahlussunnah wal Jamaah sama sekali, nggak ada begitu. Kapasitasnya ngikuti fatwanya dari ketua umumnya, ketua apa, rais amnya ditentang sama Ansor misalnya, ini apa nih, kurang ajar ini, tidak ada akhlak ini, mau berfatwa sendiri ya. Ini ceritanya jangkrik dikasih mic, krik 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 krik, suaranya itu biasa, tapi dikasih mic mari ngono salonnya gede, krik krik krik. Ini orang-orang kecil, paham ya? Dia tadi itu dibiayai, dimasukkan berita, dimasukkan sana-sana. Ini jangkrik dikasih mic ini. Ini ceritanya jangkrik dikasih ini. Ini bukan kapasitasnya orang berfatwa. Jangkrik dikasih mic ini. Jadi suaranya bukan suara gate asli itu. Bukan kelasnya mereka tadi itu untuk berfatwa. Tapi dibiayai, dimasukkan berita, di itu dan ini. Ini sudah tidak benar semuanya. Karena itu udahlah, gini-gini tidak boleh nih terjadi, ada di kita semuanya. Nah, ini rupanya ada yang ambisi untuk jadi calon ini. Iya, nah, karena itu ojo dipilih sing ngene-ngene. Ngelama-ngelama ini tidak boleh itu semuanya itu. Nah, karena segala sesuatu dihitung dengan adab dulu. Jangan hanya sekedar ilim, tapi adab dulu. Sing kurang ajar jadi imam masjid. Sing kurang ajar jadikan khotib, jangan. Sing kurang ajar itu dadekno tukang sapu ae wis. Kalau dia mau bekerja, kalau enggak keluarkan semuanya. Tukang sapu aja perlu adab kok. Apalagi dalam organisasi Ahlussunnah wal Jamaah, enggak ada adab itu semuanya.
Jadi ini sudah bentuk pembangkangan kekurang ajaran kepada ketuanya, kepada rais amnya, apalagi kepada salafnya sendiri. Nah, jadi udahlah, enggak usah ngikut-ngikut yang model begitu. Nah, ya, betul. Perlu ditambah dikit tadi. Tadi nggak ada pembedaan di Bajuri, ada dibedakan. Jadi ketika mendengar suara petir bacanya subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatih. Kalau melihat kilat itu membaca subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Iya. Dibedakan. Ya, antara kilat dengan suara geluduk. Apa geluduk bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Guntur. Ya, guntur. Juga disunahkan ketika ada kilat tidak memerhatikan karena bisa melemahkan pandangannya. Wa yusannu alla yatba'al al-barqa basaruhu li'annahu yud'ifuhu. Yud'iful basar. Masyaallah. Bal ba'dhum yu'mi. Yu'mi ya. Jangan melihat kilat karena bisa merusak pandangan mata. Bahkan ada yang sampai membutakan mata. Nah, karena itu subhanallah ya, diatur semuanya. Inti zikir sama Allah gitu sambil jangan melihat gitu. Di Ihya itu diceritakan ada seorang soleh begitu. Di tengah padang pasir terjadi hujan lebat, kilat yang luar biasa, kemudian guntur yang begitu dahsyatnya. Tapi dia tadi itu sampai menyatakan, sampai setelah baca tasbih tadi itu dia menyatakan hadza sautu rahmati wa kaif sautu adzabih, bilang ini suara rahmatnya nih, karena hujan kan rahmat dari Allah ya. Wa kaif, bagaimana suara azabnya nanti di neraka Allah. Nah, jadi begitulah seharusnya seorang harus bisa menjadikan segala sesuatu itu untuk membuat dia itu kembali kepada Allah, untuk memantapkan iman ya. Karena wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ya. Kalau itu Al-Qur'an dibaca tambah iman. Begitu juga mereka jika memandang, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, zadatuhum imana, mereka juga akan bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim afala tubsirun. Ayat-ayat Allah juga Allah tampakkan, bukan hanya sekedar yang kita baca di Al-Qur'an, tapi dalam afaq juga Allah tampakkan itu ayat-ayat Allah, bahkan kepada diri kita. Nah, Allah. Ada tambahan sedikit untuk apa salat istisqa tadi bedanya dengan salat hari raya. Kalau salat hari raya kan ada waktunya. Itu mulai terbitnya matahari sampai zawal. Tapi menurut pendapat menurut pendapat kalau salat istisqa kapanpun waktunya boleh. Bahkan fi waqtil karaha. Diperbolehkan untuk salat istisqa. Kemudian salat istisqa bedanya dengan salat hari raya. Kalau salat hari raya kan 2 rakaat. Kalau salat istisqa boleh lebih daripada 2 rakaat. Nah, riwayat Imam Ali itu ya. Salat Imam Ali ya. Takbirnya dibahas. Tapi apa kata itu pendapat Ibnu Hajar. Salat khusuf. Salat itu boleh ya? Salat istisqa, na'am. Wa yajuzu ayyusalliha bi aktsar min rak'atain bi ihramin wahid idza nawa dzalik, inda Ibnu Hajar. Ya, riwayat Imam Ali itu salat khusuf itu enggak salah. Allah.